Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kabar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Terima kasih. Ya, hari ini kita masuk lagi ke materi tentang gambar teknik ya. Oke, sebelum kalian masuk ke materi gambar teknik, alangkah baiknya kalian mengingat-ingat kembali materi-materi yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu ataupun di semester lalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas materi baru ya. Materi tentang proyeksi. Wow, proyeksi ya. Nah, proyeksi itu apa dan lain sebagainya kita akan bahas pada pertemuan hari ini. Sebelum saya bahas, ya, kalian semua wajib melakukan pembiasaan. Yang mana pembiasaan hari Senin adalah tentang bela negara. Nah, di bela negara itu video sudah saya upload ya, tinggal kalian tonton dan juga jangan lupa melakukan absensi. Di situ ada kata kunci. Nah, kata kuncinya ada pada video daripada yang saya share kepada kalian semua. Oke, seperti itu ya aturan mainnya. Oke, kita mulai ya. Materinya di sini saya akan geserkan kepada supaya lebih terlihat ya. Saya akan menunjukkan ini supaya saya bisa melihat berapa menit saya record agar tidak lama. Oke, di sini ada cara membuat gambar. Mungkin belum kelihatan ya. Saya akan zoom terlebih dahulu. Oke, sebentar terlalu dekat. Nah, seperti ini saya rasa sudah cukup ya. Kalian akan terlihat. Nah, ini mungkin akan saya geser terlebih dahulu di sebelah sini saja. Oke. Cara membuat gambar proyeksi Eropa dan Amerika ya disusun oleh Zulfikar STMT tanggal 19 bulan 3 2018. Jadi ini sudah 2 tahun yang lalu ya. Nah, untuk lebih memahami pengertian dari gambar proyeksi dan praktek pembuatan gambar tersebut, maka kalian harus mencoba membuat ya di atas kertas gambar, yang mana kertas gambarnya sudah saya sampaikan kepada kalian semua, boleh menggunakan A0, A1, A2, A3, A4 ya, terserah kamu. Yang penting kamu sudah tahu ya garis berapa jarak antara garis sisi kanan, sisi kiri, atas dan bawah. Nah, itu sudah saya sampaikan di materi pertama. Jadi bagi kalian yang masih lupa silahkan dibuka lagi aja. Oke, kita lanjut lagi. Berikut ini akan diuraikan teknik dasar pembuatan gambar proyeksi untuk jenis proyeksi kuadran 1 ataupun kuadran 3. Apa sih kuadran 1 dan kuadran 3? Ya, karena tadi kan saya sempat mengulas kepada kalian semua bahwa kita akan belajar tentang proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Nah, di sini ada kuadran 1 dan kuadran 3. Apa itu? Ya kurang lebih proyeksi Amerika atau Eropa. Nah, gitu ya. Bentuk dan ukuran benda yang akan digambarkan sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh gambar. Kita punya gambar seperti ini. Lalu bagaimana cara memproyeksikannya? Di sini kan ada ukuran ya. Kita lupakan dulu tentang ukuran-ukuran ini. Karena apa? Karena kita belum masuk ke dalam pengukuran ya. Jadi kamu fokus dulu aja ke gambar ini. Karena kita hari ini belajar tentang bagaimana cara membuat gambar proyeksi Eropa dan Amerika. Oke, setelah kamu melihat gambar ini dengan baik ya, kalau perlu gambar di buku kalian, di pause dulu video ini, terus digambar di buku kalian, boleh menggunakan yang namanya boleh menggunakan ukuran seperti ini sesuai dengan gambar ataupun tidak, terserah. Oke, benda digambarkan sesuai dengan bentuk dan ukurannya. Ya, sebelum mulai menuliskan masing-masing dari tampak depan atau pandangannya ya, baik tampak depan, tampak atas gitu kan ya, sisi kanan, sisi kiri, bawah dan lain sebagainya, maka kita harus tahu dulu yang namanya pandangan. Nah, ya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu proyeksi Eropa. Nah, kuadran 1. Berarti kuadran 3-nya apa, Pak? Ya Amerika. Tadi kan sudah disebutkan, kita akan mempelajari tentang proyeksi kuadran 1 dan kuadran 3. Yang mana kuadran 1 adalah proyeksi Eropa. Oke, kita mulai dari kuadran 1 atau yang disebut dengan proyeksi Eropa. Prinsip dasar proyeksi kuadran 1 ialah benda yang digambarkan pada bidang proyeksi yang berada di belakang benda dan bidang-bidang proyeksi tersebut disusun ke arah belakang benda. Ini yang harus kalian garis bawahi ya. Ini harus kalian garis bawahi.
Apa pengertian daripada proyeksi Eropa? Yaitu bentuk yang digambarkan pada bidang proyeksi yang berada di belakang benda dan bidang-bidang proyeksi tersebut disusun ke arah belakang benda. Nah, tadi gambar seperti ini ya, gambar yang ini, yang ini ketika dibuat tampak depan maka bentuknya akan seperti ini. Ya, maka bentuknya akan seperti ini. Dan tampak samping kanannya perlu diingat ya, di sini ada tulisannya nih, ada sedikit perlu diingat untuk proyeksi kuadran 1 atau kuadran Eropa, letak TS tampak samping kanan. Nah, TS itu tampak samping ya. Tampak samping kanan diletakkan di sisi kiri gambar. Nah, ini adalah bentuk tampak samping kanan daripada gambar 3 dimensi yang ada pada pertemuan ini. Nah, ini ya. Ini. Nanti akan saya coba buat ilustrator ya. Mungkin bukan di video ini, nanti next pembelajaran selanjutnya. Cuman di sini saya masih ngejelasin dulu tentang apa itu proyeksi Amerika dan apa itu proyeksi Eropa, lalu apa itu proyeksi kuadran 1 dan kuadran 3. Oke, kita lanjut lagi ya. Silahkan kalian simak dulu aja video ini sampai selesai karena nanti akan ada link absensi dan juga pengisian kata kunci yang akan saya sampaikan kepada kalian semua. Oke. Tampak samping kirinya, tampak samping kirinya ya bentuknya begini, kotak saja, ya. Oke, tampak atas, bagian atas. Kalau kita lihat dari bentuk yang tadi, ini tampak atasnya seperti ini. Tampak atas diletakkan pada bidang proyeksi di bawah benda. Karena apa? Tadi kita balik lagi ke yang pertama, bahwa benda digambarkan pada bidang proyeksi yang berada di belakang benda dan bidang-bidang proyeksi tersebut disusun ke arah belakang benda. Artinya ya pandangannya sedikit berbeda dengan pandangan dari Amerika. Oke, ini bagian bawahnya. Bagian bawah ya atas benda gitu kan. Di sini tampak bahwa benda diletakkan pada bidang proyeksi di atas benda. Itu adalah proyeksi daripada Eropa atau kuadran 1. Oke, kata kunci yang pertama yang kita dapat untuk hari ini saat kalian mengisi absensi adalah kuadran 1, huruf kecil semua. Satunya menggunakan huruf I ya. Satunya menggunakan huruf I kapital. Kuadran 1. Itu perlu saya ini dulu ya, soalnya saya juga takut lupa. Saya simpan di note dulu. Kuadran 1. Kurang lebih seperti ini ya. Nanti kamu bisa tuliskan di kata kunci absensi yaitu kuadran 1. Oke, ini adalah tampak belakang. Tampak belakang diletakkan pada proyeksi di depan benda. Letak tampak belakang pada susunan gambar di atas terletak dapat diletakkan di mana saja, tetapi harus tersusun baik dan juga rapi. Oke, ini adalah susunan dari semua gambar yang tadi sudah disampaikan, tampak atas, tampak bawah, tampak samping kanan, tampak samping kiri, gitu kan. Ini adalah kuadran 1 gitu. Jadi ketika kamu membuat kan misalnya menggunakan mana tadi? Harus ke bawah dulu ya. Nah, selanjutnya di sini adalah gambar yang mana ini adalah gambar 2 dimensi dari 3 dimensi yang sudah disampaikan pada gambar di atas tadi. Gambar 2 dimensi ini didapat dari sudut pandang atau yang disebut dengan proyeksi pandangan tampak gitu kan. Nah, ini adalah proyeksi daripada kuadran 1 atau yang disebut dengan proyeksi Eropa. Bentuknya seperti ini, tampak bawahnya, tampak belakang, ya, sisi kanan, tampak depan, sisi kiri, dan tampak atas. Mungkin masih bingung, kalian mungkin masih bingung. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan berusaha lebih baik lagi. Artinya apa? Saya akan membuat sebuah gambar 3 dimensi berikut dengan mempraktekkan proyeksinya. Ya, pandangan sisi kanan, sisi atas, pandangan sisi kanan, sisi kiri, atas, bawah, ya. Insya Allah saya akan coba untuk itu. Oke? Nah, ini kita sudah bahas ya. Ini adalah kertas di sini adalah kertas A3. Kertasnya 20 mili atau 2 cm ya, seperti itu ya. Apa ini? A3 dengan jarak garis pinggir. Nah, jadi jarak garis pinggir di sini ya 2 cm seperti itu. Oke, yang lainnya adalah 10, 10 dan 10 seperti itu. Karena di materi pertama saya sudah bahas untuk garis ya. Selanjutnya adalah kuadran 3 atau yang disebut dengan proyeksi Amerika. Nah, ini adalah pengertian
daripada kuadran 3 yang artinya adalah proyeksi Amerika. Prinsip dasar proyeksi kuadran 3 ialah benda digambarkan pada bidang proyek yang berada di depan benda dan bidang-bidang proyeksi tersebut disusun atau dibuka ke arah depan benda. Nah, ini sedikit kebalikan daripada proyeksi Eropa ya, kalau kita lihat ya. Kalau tadi kan tampaknya itu bahwa yang ini adalah tampak depannya seperti itu. Nah, tampak depannya seperti ini ya. Sisi kanannya ini. Kalau di sana sisi kiri ya, seperti itu. Lalu di sini ada tampak kirinya, yang di sana adalah tampak kanannya. Lalu ini atas, kalau itu adalah tampak bawahnya seperti itu. Nah, ini tampak atasnya dan ini tampak belakang. Seperti itu. Nah, ini gambarnya. Ya, kalau kita coba lihat, saya akan coba print screen terlebih dahulu, lalu saya masukkan ke dalam Word. Sebelum masuk Word, maka saya paintkan dulu ya, supaya nanti sedikit saya crop, kita coba bandingkan ya, biar kelihatan seperti apa. Oke, sebentar, ini adalah untuk kuadran 3 atau proyeksi proyeksi Amerika. Oke, sebentar saya ubah dulu menjadi landscape supaya mudah di sini. Nah, ini adalah kuadran 3 dan yang kedua adalah kuadran 1. Lalu kuadran 1 seperti apa? Coba kita lihat dulu. Kita naikkan ke atas. Nah, ini dia print screen. Saya akan masukkan ke dalam Paint dulu terlebih dahulu, lalu saya kecilkan size-nya dan saya lakukan crop ya, supaya kita ngambil objek yang kita butuhkan saja. Oke, lalu kita cut, lalu kita masukkan ke dalam Word lagi dan kita paste di halaman kedua. Oke, kita bisa lihat perbedaan ya. Kita bisa lihat perbedaan. Kalau di sini yang bagian bawah adalah tampak atasnya, dia letaknya di bawah sini. Tapi kalau ini yang kuadran 3 ya, sini kuadran 3 saya coba tuliskan. Ini ya kuadran 3 lah, pokoknya ini kuadran 3, ini kuadran 1. Kalau kita lihat ya, tampak bawahnya ini untuk kuadran 1 atau Eropa, dia ada di atas posisinya ya. Sedangkan kalau untuk kuadran 3 dia ada di bawah, tampak bawahnya bentuk peletakan posisinya. Lalu kalau kita lihat untuk kuadran 1 ya, kuadran 1 atau kuadran Eropa ini dia tampak atas, taruhnya di bawah. Sedangkan untuk kuadran 3 dia tampak atas, taruhnya di atas, seperti itu. Dan kalau kita lihat antara sisi kanan dan sisi kiri ya, peletakannya beda gitu kan. Ini untuk sisi kanannya, sedangkan ini sisi kanannya ya di sebelah kanan kita. Ini sisi kirinya ya dia ada di sebelah kiri kita, sedangkan di kuadran 1 atau di kuadran Eropa dia kalau kita lihat kiri kita ya kanan gitu posisi kita, sedangkan kalau kanan ini ya posisi kita ada di kirinya, kanannya dia, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu untuk materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat semua untuk kalian semua ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kalian mengakhiri ini, maka kata kunci yang selanjutnya adalah kuadran 3, seperti itu. Jadi cukup 2 kata kunci atau 2 keywords untuk mengisi absensi. Terima kasih untuk kalian semua. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share kalau video ini bermanfaat untuk kalian. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.